Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 9 pada subtema 1 dengan muatan IPA. Mari kita mulai belajarnya ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu materi? Iya, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa atau berat dan menempati suatu ruang. Contohnya itu seperti air, nasi, pakaian, dan sebagainya. Kemudian materi itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu zat tunggal dan campuran. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai zat tunggal. Zat tunggal itu apa sih? Zat tunggal adalah zat yang hanya mengandung satu macam zat penyusun. Contohnya seperti emas 24 karat, air, garam, dan sebagainya. Jadi dalam zat tunggal ini tidak terdapat campuran dari zat-zat lainnya. Kemudian zat juga dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama itu ada unsur. Nah, unsur merupakan zat tunggal terkecil, sederhana, dan tidak dapat diuraikan melalui reaksi kimia biasa. Contohnya itu seperti hidrogen, oksigen, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada senyawa. Senyawa itu tersusun oleh beberapa unsur yang bergabung melalui reaksi kimia dan dapat diuraikan menjadi zat sederhana. Nah, jadi jika hidrogen dan oksigen digabungkan, maka akan menjadi suatu senyawa. Begitupun dengan unsur-unsur lainnya. Jika suatu unsur dengan unsur lainnya digabung, maka akan menjadi suatu senyawa. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai campuran. Campuran adalah zat yang mengandung dua macam atau lebih zat penyusun dan memiliki sifat yang berbeda tergantung penyusunnya. Campuran juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada campuran homogen. Nah, campuran homogen adalah zat-zat penyusunnya tercampur secara sempurna dan tidak dapat dibedakan kembali. Contohnya itu seperti air garam, sirup, dan sebagainya. Nah, jika kalian menuangkan garam ke dalam air, maka disebut sebagai larutan air garam. Nah, kalian tidak bisa membedakannya kembali kan, mana yang termasuk ke dalam garam dan mana yang airnya, karena sudah tercampur secara sempurna dan akan merubah rasa dari air tersebut. Kemudian yang kedua itu ada campuran heterogen. Dalam campuran heterogen, zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna dan masih dapat dibedakan. Contohnya itu seperti air dengan pasir, kemudian minyak dengan air, pasir dengan kerikil, dan sebagainya. Nah, di sini terdapat gambar dari campuran homogen dan campuran heterogen. Pada campuran homogen tidak terlihat zat penyusunnya karena sudah tercampur secara sempurna, sedangkan pada zat atau campuran heterogen penyusunnya itu masih terlihat. Yang di bawah ini air dan kemudian yang di atas itu minyak. Dalam campuran heterogen masih terlihat batas antara air dan minyak. Sehingga tidak bisa tercampur secara sempurna dan kalian masih bisa membedakannya. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga kalian mampu memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.